Ya, abang salah, bang. Abang salah. Silakan, Abang silakan Anda jelaskan pertama kali jangan Katolik. jangan di mute, Iya. Jangan di mute. Dengarkan. Ya. Pertama kali agama Katolik itu tumbuh di mana? Silakan. Bang, orang Romawi itu membunuh orang-orang Kristen selama 300 tahun. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan lagi semua dengan seorang pendeta ini, kaum muslimin. Jadi sampai ke embrio. Ini lucu nih. Sebenarnya orang-orang Kristen itu tidak tahu sejarah, namun mereka sok tahu. Itu tidak tahu tapi sok tahu, yang pada akhirnya blunder. Gitu. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Itu Tuhan, dewa. Itu siapa itu yang di gereja-gereja yang di kalian sembah bernama Kristus itu siapa? Itu loh. Ini siapa ya, itu yang Anda sembah yang bernama Kristus itu siapa? Kalau kita mau jujur, ketika abang sudah istilahnya punya pedoman bahwa Al-Quran berdiri sendiri, Tuhannya juga Tuhan. Ya Allah, itu lagi diulang-ulang. Sejak kapan umat Islam itu di pesantren belajar ini? Sejak kapan? Ini hanya dibawa oleh penjajah dan Islam sudah ada di abad ke-8 di Nusantara ini. Ini baru masuk nanti di abad ke-16, Bang, baru masuk di Indonesia ini. Bang, bentar Bang. Islam sudah berdiri kokoh di Nusantara ini. Baik ya Bang. Kok sekarang nggak berubah Bang? Bukan masalahnya Anda mengulang-ulang. Sekarang masalahnya di Anda. Masalahnya itu di Anda. Anda tidak sanggup. Anda tidak sanggup kemudian melakukan sesuatu yang bisa membuat agama itu kuat. Sekarang begini. Dengarkan saya, Bang. Ini kitab tak ada hubungannya dengan Islam. Titik. Nih, saya kasih kitab tanaknya orang Yahudi. Ini kitab tanak Yahudi. Masih asli original Ibrani. Ini bacaan. Ini kitab tanak namanya. Sekarang ini kitab yang Anda pakai. Pertanyaan saya, bisa tidak perjanjian baru berdiri tanpa kitabnya orang Yahudi? Kalau Al-Quran ini berdiri tanpa ada ini, tanpa ada ini. Sekarang bisa tidak kitab Anda ini, kitabnya orang Barat ini, berdiri tanpa kitabnya Nabi Musa? Coba Anda jawab. Apa hubungannya antara orang Roma dengan kitabnya Yahudi? Apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang untuk Bani Yakub saja dengan orang-orang Roma sebagai orang Kristen terdahulu yang mula-mula? Silakan Anda jawab. Itu PR Anda. Hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan orang Roma itu apa, Bang? Kenapa bisa ada di agama Roma? Tidak ada kitab agama Roma itu. Kitabnya Roma itu Roma kekaisaran Romawi itu mendirikan agama namanya agama Katolik. Kerajaan Roma sabar dulu. Kerajaan Romawi menggantikan sembahan-sembahan kepada dewa Hercules, dewa Zeus dengan Yesus. Oke? Pertanyaan saya, kalau Islam tidak mengklaim ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Sekarang saya tanya, karena ini di kitabnya Yahudi setengah, kitabnya Romawi setengah. Pertanyaan saya, apa hubungannya kira-kira antara kitabnya Yahudi, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Daniel, Yeremia, Yesaya dengan orang Romawi? Hubungannya apa?
Kalau dengan orang Romawi saya tidak tahu, Bang. Tapi nggak dengan tahu. orang Kristen saya tahu, Bang. Lah, sedangkan orang Romawi aja Anda nggak tahu, apalagi Kristen. Ya, maka saya jelaskan. Kristen pertama itu Romawi, Katolik. Kristen pertama itu Katolik. Lalu diprotes orang internal mereka mendirikan sekte baru namanya Protestan. Dari Protestan pecah sampai 60.000 denom katanya. Yang saya tanya, apa hubungannya kitabnya Yahudi ini, kitabnya Yahudi bahasa Ibrani ini dengan orang-orang Roma pendiri agama Katolik, itu hubungannya apa, Bang? Di mana benang merahnya? Kok bisa nempel di agama Anda itu kitabnya orang? Makanya saya bertanya, Yesus mana, Kristus mana ini yang kamu sembah? Karena Kristusnya Yahudi itu manusia yang diurapi. Kristusnya Yahudi adalah manusia yang diurapi. Tapi kalau Kristusnya Kristen adalah dewa yang nuzul menjadi manusia yang disembah oleh Kristen. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Roma 14 nomor 9. Itu siapa itu? Terlalu berat. Karena Kristen ini ya memang bukan berasal dari nabi-nabi, abangku. Coba, Gimana, kitab dulu. Apa hubungannya kitab Tanak dengan orang Romawi? Apa hubungannya? Apakah ketika Pilatus, ketika Herodes sebagai gubernur di Yerusalem di Palestina saat itu, apakah menyembah kepada Tuhannya Yahudi? Apakah kitabnya juga adalah kitab Tanak? Tidak, bukan? Tidak. Lalu apa dasarnya Romawi menggantikan ajaran nenek moyang mereka menjadi agama Katolik dengan menggunakan terjemahan kitabnya agama Yahudi? Itu pertanyaan serius. Silakan, saya diam. Abang, diam loh ya. Untuk menjawab pertanyaan Abang itu harus tidak bisa singkat loh, Bang. Gimana? Siap nggak mendengarkan? Ya, silakan. Tidak bisa singkat. Silakan. Saya cuman mau benang merahnya aja, di mana ini? Kok bisa kitabnya agama Yahudi yang tauhid satu Tuhan kok masuk ke agama yang 3 dewa? Silakan. Oke. Ini Bang ya. Untuk mengetahui itu dari akar sejarahnya adalah lahirnya kekristenan, Bang. Ya. Kristen itu lahirnya, Bang, ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah embrionya, cikal bakalnya, Bang ya, embrio. Kemudian lahirnya, Bang, lahirnya. Yang ketiga berkembang pesatnya, Bang ya. Nah, kekristenan itu lahirnya, Bang, dari cikal bakal atau embrio di dalam Kisah Rasul pasal 2. Pada hari raya Pentakosta, ya, orang-orang Yahudi itu berkumpul. Orang Yahudi yang berada di luar negeri, yang di perantauan, berkumpul di Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta adalah hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya panen. Nah, pada kesempatan itu murid-murid Yesus, kejadian ini, Bang, Yesus sudah naik ke surga, Bang ya. Jadi Yesus sudah tidak ada di dunia lagi. Maka Petrus itu berkhotbah, Bang ya. Berkhotbah dalam 1 hari ada 3.000 orang dibaptiskan, percaya Yesus. Percaya seperti apa? Percaya sebagai Tuhan, sehingga mereka dibaptis. Ini Abang bisa lihat, Abang tentu sudah hafal ya. Kisah Rasul pasal 2. Ya, setelah kejadian ini, Bang, maka bertambah banyak orang-orang yang percaya Yesus, bertambah banyak, Bang. Saking bertambah banyaknya, timbul iri hati dari yaitu Yudaisme. Ini Yudaisme, kelompok orang Yahudi yang belum percaya Yesus. Dia tidak percaya Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, tidak percaya. Cuma dari para murid-murid yang percaya. Nah, akhirnya orang-orang ini disesah, Bang, dianiaya, termasuk Paulus. Yang namanya Saulus itu termasuk tokoh yang menganiaya jemaat, yang menyesah jemaat, ya, mula-mula yang percaya Yesus itu. Akhirnya apa, Bang? Orang-orang yang pengikut Yesus itu menyebar ke luar Israel, yaitu menyebar sampai ke Syria. Ya, di Syria ada sebuah nama kota yaitu Antioquia. Nah, orang-orang yang menyebar itulah, Bang, ya,
para pengikut Yesus ini orang-orang yang menghayati kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias Juru Selamat. Ya, orang-orang yang menghayati tentang Yesus Tuhan ini menamakan kelompoknya, Bang. Kelompoknya namanya Kristen. Ya, akhirnya di Antioquia, Syria. Bentar, Bang, ya, jangan dipotong loh ya. Embrionya yaitu di Yerusalem. Cikal bakalnya melalui khotbah Petrus. Ya, itu. Kemudian setelah Paulus bertobat, Bang, maka Paulus inilah yang mengembangkan ajaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebenarnya Paulus ini orang kedua setelah para rasul. Petrus, Yakobus, dan kawan-kawan mereka mengajarkan Yesus adalah Tuhan, bukan Paulus doang, Bang. Nah, dalam proses dia yaitu menyebarkan nama Yesus, itu banyak orang-orang Yahudi di perantauan, Bang, itu menjadi Kristen, menjadi percaya Yesus. Ini ditentang oleh orang-orang Yahudi sendiri yang masih mempertahankan Yudaismenya. Nah, karena ditentang, akhirnya Paulus minta diadili dan dihukum mati. Ya, karena dianggap sebuah, meskipun banyak mengalami aniaya, ya, disesah, diadu dengan binatang, dibakar, ya, hidup-hidup dan sebagainya. Akhirnya pada puncaknya, ketika kekristenan dihambat semakin merambat, akhirnya berkembanglah pesat setelah Kaisar Konstantinus yang menjadi kaisar di Roma. Jadi, Bang, sejarah Kristen itu seperti itu, Bang, ya. Embrionya di Yerusalem, lahirnya di Oke. Mohon maaf, moderator saya yang mute dari bawah. Jadi gini, abangku, saya harus tepuk tangan dulu. Saya senang ketika Anda menjelaskan dengan teratur, dan mudah-mudahan penjelasan abang itu betul adanya. Kalau betul adanya, bagus dibuatkan sebuah clipping atau makalah atau buku sampul, atau buat semacam catatan ilmiah untuk dibagikan ke gereja-gereja bahwa embrio Kristen itu bermula pada saat Petrus berkhotbah. Lalu apa hubungannya dengan kitab Torah ini? Ini loh yang saya tanya. Ternyata embrionya di Petrus. Petrus berarti abad pertama. Kitab ini 14 abad sebelum Masehi. Ini yang saya tanya. Kalau cuman Petrus, itu Yesus lebih dulu sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia, dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Bahkan mereka melakukan mujizat tanda-tanda sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Yesus membangunkan murid-muridnya, bangun, 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 bangun. Jangan tidur, jangan tidur. Berdoalah agar kamu jangan dicobai, karena penyesat itu datang. Kalau Petrus berkhotbah tentang kekristenan, berarti dia juga disesatkan. Berarti Petrus juga berhasil disesatkan oleh penyesat itu, Bang. Yang saya tanya ini loh, tolong hargai materi kita ini. Jarang saya kemudian memberikan ruang orang untuk berbicara ilmiah. Ini ini Torah, kitab adanya diindikasikan abad ke-14 sebelum Masehi ini. Nabi Musa punya. Apa hubungannya dengan Kristen? Ternyata embrionya lahir pada zaman Petrus. Kan celoko, abang. Anda sudah membuka aib Kristen kalau begitu. Artinya ketika Anda berbicara ini embrio, ini pada saat dia menetas, pada saat dia lahir, pada saat Pantekosta. Ingat, Pantekosta sendiri itu sektenya berdiri di tahun 1901. Kalau Anda berbicara mengenai pada saat dia berkhotbah dan di situ adalah perjamuan, adalah pasca pesta panen. Setiap saat Yahudi pesta panen, pasca. Bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya ini akarnya. Islam kan sudah saya katakan Al-Quran independen. Yang saya tanya agama Kristen. Kenapa ada kitab Torah di situ? Ingat abangku, Yesus ketika Anda melihat catatan-catatan para pewarta di dalam Bible, tidak ada beritakanlah Torah, beritakanlah Taurat, beritakanlah Mazmur, beritakan yang ada, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil, beritakanlah Injil. Tapi kenapa ada Taurat di sini?
Tidak ada perintah, beritakanlah Torah, beritakanlah Yesaya, beritakanlah Yeremia, beritakanlah Daniel, beritakanlah yang lain. Tak ada. Yang beritakanlah Injil, Injil, Injil. Itu pun Injil yang dimaksud Yesus bukan Injil Lukas, bukan Injil Matius, bukan Injil Markus, bukan surat-surat Paulus yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi Anda tidak mengetahui kemudian tentang seluk-beluk kenapa agama Anda menggunakan kitabnya Yahudi kepada agama Anda. Sedangkan di tengah-tengah Yesus, di situ ada Pilatus, di situ ada gubernur, prajurit-prajurit. Mereka tidak mengganti sembahan dewa mereka, sembahan kepala dewa mereka dengan sembahan Yothevafe. Mereka kemudian tidak menggunakan kitab terjemahannya orang Yahudi untuk menjadi kitab agama mereka. Tapi setelah mereka melakukan konsili, kerajaan Roma pada saat itu menetapkan untuk menjadikan kitab kanonik ini sebagai kitab suci dan menjadikan otoriter gereja kemudian untuk menjadikan Katolik itu sebagai agama resmi. Terkait dengan Antioquia tadi, kemudian di situ setahun bersama dengan murid-murid, lalu pertama kali disebut Kristen. Lah, itu kan bukan murid Yesus, itu kan pengikut Yesus, Paulus. Lalu apa hubungannya Kristen ini dengan kitabnya orang Yahudi? Hubungannya yang kita butuhkan, bukan embrionya pada saat Petrus. Saudara, coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Petrus berkhotbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Yohanes berkhotbah agar non-Yahudi menggunakan kitabnya orang Yahudi. Di mana Lukas, Markus berkhotbah kiranya kitabnya orang Yahudi itu dipakai untuk membenarkan kemudian ajaran Romawi. Di mana? Di mana Yesus berkhotbah memberitakan bahwa Taurat itu harus diberikan kepada non-Yahudi? Di mana? Tidak ada. Gelap. Sebagaimana gelapnya komal Anda malam ini. Nggak ada, bangku. Silakan, saya masih kasih kesempatan. Silakan. Saya belum selesai ngomong sudah di-cut, ya. Ya, kan yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa, Bang? Hubungannya antara agama Katolik dengan kitabnya Yahudi itu apa? Anda belum, malah Anda mengkat embrionya zaman Petrus. Ya udah selesai, berarti udah selesai, nggak ada hubungannya berarti, Bang. Makanya nanti saya jelaskan, Pak. Silakan. Makanya tadi kan saya katakan, Kristus mana yang kalian sembah di gereja? Benar. Ya. Itu Kristus yang beda dengan Kristusnya Yahudi. Silakan. Silahkan Anda ngomong gitu, silahkan. Oh, itu fakta, itu real. Anda saja ketika berbicara mengenai agama Anda hanya lari ke Petrus. Padahal Petrus sudah dipesan, Matius 10 nomor 5 nomor 6 katanya. Yesus berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Paulus mengatakan Galatia 2, Paulus mengatakan di Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Terbantahkan lagi ya, Bang. Sulit benar. Petrusnya itu diutus hanya kepada orang-orang bersunat, berarti orang Yahudi aja. Yesus mengatakan itu juga, berpesan kepada Petrus agar jangan ke bangsa lain. Kepada non-Yahudi berarti Petrus sudah kena penyesat. Dia terjebak oleh penyesat. Oh, ternyata terbukti Petrus dipesan jangan ke bangsa lain. Tapi kalau Pentekoste itu nanti di tahun 1901 kurang lebih. Silakan. Karena Kristennya embrionya ternyata di Petrus kan? Oke, ya itulah bukti pagannya. Ternyata nggak sampai kepada Nabi Musa agama Kristen itu. Nah, ini loh. Apa hubungannya Kristen dengan kitabnya Yahudi? Ya, silakan. Pertama, Bang, ya. Nah, ini saya catat, ini menarik ini. Yang pertama, hubungannya yang pertama. Karena Kristen itu meyakini tokoh Yesus itu orang. Berarti abang tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar berarti abang. Pertanyaan saya apa? Ini bukan gereja, abangku. Apa hubungannya kok karena? Hubungannya adalah di dalam kitab Yesaya Nabi Musa berkata, sampaikanlah firman Tuhan yang kuterima di Bukit Sinai ini kepada orang-orang non-Yahudi. Itu baru. Tapi yang ada Ulangan 33 nomor 1 sampai nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, tersiksa Kristen ini, tersiksa karena nggak ada hubungannya. Nggak ada jalan kan, Bang?
Oh, banyak jalan. Oh ya udah, silakan. Oh, Bro. Saya nggak jadi catat yang tadi karena itu nggak nyambung. Silakan. Yang lain. Oh. Hubungannya adalah Yesus itu kan dari Yahudi, Bang. Nah, tokoh Yesus diyakini Yang saya tanya sebagai Tuhan Kristen, abangku. Yang saya tanya Kristen, Ya, bukan hubungannya Yesus. itu, Bang. Yesus bukan Kristen. Kan, Bang ya. Yang kita cari ini, abang, yang kita cari ini apa hubungannya Kristen, Katolik, orang Roma nih yang kutanya, orang Roma. Apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Kitab Yahudi itu hanya untuk Yahudi. Itu loh, Bang. Tadi sudah saya jelaskan kan dari sejarah Kristen, lahirnya Kristen. Ya, itu Kristen. Yang saya tanya apa hubungannya kitab itu dipakai kepada mereka? Apa hubungannya, Bang? Hubungannya Apa dengan hubungannya Yesus. Yesus itu untuk orang Yahudi wajar. Yahudi menggunakan kitab itu wajar. Pada hari Sabtu, pada hari Sabat seperti kebiasaannya Yesus di Nazaret naik masuk ke dalam bait suci lalu berdiri di depan jemaat membacakan Yesaya. Itu memang tugasnya dia. Tentang Yesus itu, cerita tentang Yesus itu sebenarnya dari mana, Pak? Lah, Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang Mesias Kristus untuk Bani Sumbernya Israel. dari mana? Sumbernya dari mana? Sedangkan Kristus yang kalian sembah di gereja itu adalah Kristus yang berbeda. Ya, sumbernya dari mana? Di kitab Anda loh yang menceritakan itu. Ini. Kitab Kitab saya Anda kan? yang menceritakan. Kitab Anda yang menceritakan itu. Yang berarti Ini yang ini menceritakan Bang ini. ya. Berarti kalau Anda ngakui Anda tahu tentang Yesus dari kitab kami, artinya Yesus itu hubungannya erat dengan Kristen. Karena jika Nggak ada Yesus hubungannya. dengarkan dulu toh. Nggak ada hubungannya. Yesus orang Yahudi dengan Kristen itu nggak ada hubungannya. Nah, Nggak ada, Bang. kamu ngatur ya. Ayo, coba Anda terangkan kepada saya di mana hubungannya Yesus orang Yahudi itu dengan orang-orang Roma Katolik itu, di mana hubungannya? Pernah menjadi guru kepada orang-orang Romawi. Silakan. Saya menjelaskan itu. Taurat tidak ada hubungannya. Sekarang Yesus, oke, turun level. Yesus orang Yahudi ini apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. Dengan Kristen ya. Iya. Hubungannya Yesus dengan Kristen. Hubungannya adalah jikalau Yesus itu bukan Tuhan, ya, ini perhatikan Bang. Oh, Jika itu mah Yesus Kristus, Abang. Bang, itu Kristus. Bukan Mesias. Bukan Mas, Mesias kamu yang itu- datang kepada Bani Israel, Abangku. Itu beda. Bang, kamu jangan ngatur Bang. Kalau Kamu ngatur, kalau ya. Kristus Kamu yang ngatur keluar dari kubur itu beda. Itu materinya beda itu. Itu namanya framing. Oh, enggak dong. Kamu Coba. Coba gini. Abang jelaskan kepada saya. Menurut Tahu ya. Yesus, tunggu. Menurut Yesus Kamu tahu yang isinya. Mesias orang Yahudi, dia datang di dunia ini mengajarkan kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Itu dulu. Saya jelaskan dulu hubungannya Yesus dengan Kristen. Tadi Abang Tunggu, bertanya, enggak. kan? Kalau dengarkan, Aku Abang. berubah. Dengarkan. Takut. Dengarkan. Takut. Anda bukan. Anda ketika menjelaskan hubungan Yesus dengan Kristen, yang Anda jelaskan adalah makhluk yang keluar dari kubur dengan Kristen. Itu memang satu paket. Itu namanya Yang- framing, Bang. Saya tidak framing. Sekarang begini. Supaya saya buktikan bahwa saya tidak framing. Dengarkan. Yesus dengar. Yesus Ayo, kamu ketika tahu turun, dari mana? dengar. Yesus ketika turun di tengah-tengah Bani Israel ingin dikenal sebagai utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Jawab. Jawab dulu. Kamu tahu tentang Yesus Nggak bisa dari jawab mana kan? sumbernya? Ini kitabmu ini, Bang. Kitabmu ini yang mengajarkan Yesus datang ke Bani Israel untuk dikenal sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Dan di pihak lain, di pihak lain, Kristus yang keluar dari kubur juga mau dikenal sebagai Tuhan untuk orang Roma Yunani. Paham? Itu Paham ya? framing, Bang.
Fitnah yang nyata, Astagfirullahaladzim. Bang. Kalau saya framing sekarang jawab pertanyaan saya. Dengarkan. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu. Sabar Bang. Anak Maria, sabar. Anak Maria datang di tengah-tengah Bani Israel itu ingin dikenali sebagai rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan itu sendiri? Silakan. Itu jawabannya. Supaya Anda bisa berpikir bahwa ternyata Yesus yang ada di gereja adalah beda dengan Yesus yang datang sebagai rasul bagi Bani Israel. Silakan. Dari fakta yang tertulis dari kitab Perjanjian Baru, itu intisarinya Yesus adalah Tuhan. Jadi background asal-usul kitab Perjanjian Baru itu adalah Yesus Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka tidak akan ada kitab Perjanjian Baru ini, Bang. Dan para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen, para murid-murid Yesus, Bang. Ya, jadi disebut juga sebagai orang Kristen. Nah, jika Yesus bukan Tuhan, maka juga tidak akan muncul agama Kristen. Jadi kalau abang nanti tadi memutarbalikkan dengan bahasa-bahasa yang abang, ya, jikalau abang yang dihafalkan abang itu loh, itu kitab Perjanjian Baru. Padahal background kitab Perjanjian Baru itu asal-usulnya, Bang, dari fakta kebenaran Yesus adalah Tuhan. Tapi anehnya abang ambil comot-comot ayat untuk menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Artinya abang itu menentang isi kitab kami, Bang. Gitu loh. Ya, memang bagi orang yang awam itu Bang Juma tuh hebat, pinter, ya, fasih lidah, begitu. Tapi bagi orang yang mendalam isi kitab kami, ya, oh, ya saya tertawa, Bang. Cuma Oke, saya anggap tidak menjawab. Moderator, silakan abang istirahat dulu, belajar dulu. Nanti kalau sudah bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, apa hubungannya kitab Taurat dengan dengan orang Romawi, terus apa hubungannya Yesus anak Maria dengan Kristen, terus yang ketiga adalah Yesus turun ke bumi di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, ingin dikenal sebagai rasul utusan Tuhan atau ingin dikenal sebagai Tuhan. Karena kalau Anda mengatakan di dalam Bible kami diceritakan Yesus itu Tuhan, oke, ini kan bukan kitabnya Yesus, ini bukan ajarannya Yesus. Sekali lagi, buku ini bukan ajaran Yesus. Buku ini, sabar dulu, sabar. Habis ini Anda masih, saya kasih kesempatan terakhir. Buku ini adalah seibarat surat kabar yang ditulis oleh orang yang tidak dikenal Yesus, yang mengumpulkan cerita-cerita sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang dia kumpulkan dari orang-orang yang tidak jelas siapa orang itu, tapi saksi-saksi katanya dikumpulkan, diceritakan. Nah, sabar dulu. Yesus tidak mengenal kitab ini, Yesus tidak memberikan validasi terhadap kitab ini, Yesus tidak memberikan legitimasi terhadap kitab ini. Ini bukan kitabnya Yesus, ini bukan ajarannya Yesus. Itu satu. Di dalam catatan pewarta, pengarang kitab ini, di situ dituliskan, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan menurut wartawan yang ada di sini, Yesus telah sampaikan. Muridnya ketika menerima semua firman itu, murid nih yang terima. Apa iman murid kepada Yesus? Oh, ternyata guruku ini adalah rasul utusan Tuhannya Musa kepada kami. Selesai kan? Muncul kitab ini belakangan, ditulis tahun 52, 65, 60, 90 dan sampai 110. Ini buku. Oke? Manuskripnya nanti dikumpulkan kemudian di abad keempat baru ditemukan. Nah, lalu di buku ini diceritakanlah tentang kisah-kisah itu yang Anda tuhankan segala macam. Sayangnya Yesus tidak memberikan validasi kepada buku ini. Tetapi pertanyaannya adalah, segala firman telah Yesus sampaikan itu di tahun 33 endingnya. Mana segala firman itu? Mana?
Mana segala firman itu? Yang tidak ternodai, yang tidak tercemar, yang tidak terkontaminasi dengan pengarang. Mana segala firman itu? Siapa yang menghafal? Siapa yang membukukan? Gak ada. Gak ada, Bang. Oke? Saya kira kita selesai, saudara Christian. Mohon maaf ketika Anda kemudian... Boleh saya tanggapi? Boleh nanggapi ya? Enggak perlu, karena saya yakin sekali tak akan ada nilai. Tidak akan ada nilai yang saya, iya. Netizen tidak akan ada mendapatkan edukasi dari penjelasan saudara. Biar kebohongan, Pak. Biar kebohongan cuma tetap jadi kebenaran. Ya, udah kalau begitu silakan. Di mana kemudian Yesus, di mana Yesus menitipkan segala firman itu ke pengarang buku ini atau kepada murid-murid yang lain? Berat, Abang, berat. Berat, Abang. Berat. Berat. Anda tidak akan pernah bisa menunjukkan data-data itu. Oke, terima kasih saudara. Siapa namanya tadi? Jupri ya. Anda belajar lagi. Saudara Yosep, selamat malam. Halo Akhi Zuma. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kangen juga aku sama antum, Akhi. Assalamualaikum. Halo, selamat malam, saudara Kapologik. Ini dari utusan dari gereja mana, Bang? Malam Bang Suma. Malam. Saya Katolik Bang Suma. Siap. Saya cuman ingin membahas aja sedikit Bang Zuma nih, nonton 2000 orang nonton nih. Siap. Mohon kameranya Bang dibuka. Saya ingin membahas mengenai Katolik dari Roma, Bang. Siap. Abang belajar dari mana, Bang? Katolik itu belajar dari mana? Yang menjadikan Katolik itu Roma, Bang. Siap. Kalau Abang kasih data, Bang ya. Oke. Saya Katolik nih, Bang. Iya, apa-apa. Sekarang taruhlah saya keliru. Ini 2000 orang yang nonton, 4000 orang yang nonton. Taruhlah Abang saya keliru. 3000. Pertanyaan saya, menurut Abang Katolik itu dari mana? Abang tahu gak sejarahnya, Abang? Kan Abang tadi yang bicara. Saya kan Abang bicara tadi kan. Saya cuma ingin tidak membahas yang lain. Abang tadi membahas mengenai izin, Romawi yang mendirikan Katolik. Itu aja. Izin. Izin apa, Bang? Ya. Taruhlah saya keliru. Sekarang pertanyaan saya, menurut saudara itu Katolik itu dari mana? Kan gitu. Mungkin saya keliru. Oh, Katolik ternyata Katolik itu adalah ajaran Yesus misalnya. Kan gitu. Nah, sekarang Anda terangkan kepada saya. Karena setahu saya Katolik itu berdiri, gerejanya itu mulai dari abad kedua kan. Nah sekarang kalau itu tidak berasal dari Roma, tolong jelaskan ke saya. Silakan. Apakah orang-orang Yahudi murid-murid Yesus itu adalah Katolik? Kasih data ke saya. Silakan. Ayo, buka kameranya Bang, buka kameranya. Nggak usah malu-malu Bang. Nggak usah malu-malu. Buka kamera Anda, kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Abang. Halo. Kenapa jadi bisu ini? Enggak, di mute. Saya di mute sama-sama punya. Anda gitu. buka. Bang, jadi gitu Bang. Saya cuma terkejut aja seorang gurunda tidak mengerti bagaimana berkembangnya kekatolikan itu loh Bang. Abang tadi bicara, Abang bicara tadi Katolik didirikan oleh Romawi dari pagan. Itu aja yang saya terkejut mendengarnya. Oke. Saya ingin tanya dari Anda. Anda dulu nih. Sebelum saya menjelaskan tentang asal usul Katolik, saya ingin tahu dari Anda. Katolik itu berasal dari bahasa apa? Itu dulu. Anda gurunda, jelaskan. Anda gurunda. Saya bertanya, Katolik itu berasal dari bahasa apa dulu? Ya Bang ya. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi ya Bang. Jadi Katolik itu bukan dari Romawi, Katolik itu bahasa Yunani. Ya Bang ya. Seorang gurunda itu. Anda sudah mengakui. Dengar. Anda sudah mengakui bahwasanya itu bukan dari
Ibrani, bukan dari Yahudi, Bukan dari tetapi Romawi, Yunani. bukan dari Romawi. Dengar. Abang tadi bilang dari Romawi. Dengar. Agama Sabar, Katolik sabar. itu Abang dengar jangan- dulu, dengar saya, Abang dengar jangan saya, dengar cemburu, saya. Nek. Jangan ditendang saya Ketidaktahuan nih. Saya Anda cuma itu ingin- dengar. Anda tinggal saya tendang sini kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Ini komang saya loh. Oke? Bukan otoritas Yahudi yang menganut agama Katolik. Paham? Tetapi adalah kerajaan Roma. Kerajaan Roma yang pertama yang menganut agama Katolik. Istilah Katolik ini sendiri itu dipopulerkan kemudian oleh Ignatius dari Antioquia. Lagi-lagi bukan orang Yahudi. Ajaran Katolik ini bertumbuh dan berkembang di mana? Di mana bertumbuhnya? Di Israel atau di Roma? Jangan sok paten, jangan sok cantik. Abang ngomong tapi salah. Nah, sekarang apa yang Anda ingin sampaikan ke saya? Tunjukkan kepada saya di mana Katolik itu pertama kali tumbuh. Silakan. Sudahlah Bang, saya di mute terus Bang ya. Abang salah Bang, abang salah. Silakan. Abang tidak Silakan mengerti Anda sejarah jelaskan gereja. pertama kali Jangan di Katolik. mute, jangan di mute, Iya. jangan di mute. Iya. Jangan di mute. Dengarkan. Ya. Pertama kali agama Katolik itu tumbuh di mana? Silakan. Bang, orang Romawi itu membunuh orang-orang Kristen selama 300 tahun. Abang salah besar kalau Romawi bukan Katolik. Abang Ya, lalu salah di mana? besar. Abang Di mana? belajar belajar Di sejarah, mana? buka Google, sekarang ada Di mana? ChatGPT. Di mana Katolik Abang itu belajar. pertama kali? Abang Di mana Gurunda, Katolik itu? Gurunda loh, Di seorang mana? Gurunda. Anda menegur saya. Anda menegur saya, Anda sendiri tidak tahu. Gurunda, Udah, Anda angkatlah, turun. Anda jago. Anda di Tapi bawah. Anda asal ngomong, Penganut gitu loh. agama Roma, Anda di bawah. Anda nggak layak diskusi. Anda orang Tidak. tidak berpendidikan, nggak ada ilmu sama sekali. Cuman bisa memprotes tanpa memberikan ilmu. Selesai. Sakit hati. EGP. Nah, demikian tadi kami ini di mana perdebatan itu berlangsung dan argumentasi seolah-olah akademis ya dari pihak Kristen ini. Dia adalah seorang pendeta itu Kang Simin. Kalau ditengok dari narasinya itu dia seorang pendeta. Dan dia coba mengurai tentang bagaimana asal mula kekristenan itu bagaimana dan dari mana itu ya, apakah ada sangkut pautnya dengan Nabi Musa ataupun dengan para nabi pada zaman itu ya, kekristenan itu. Nah, namun mereka ini mencoba untuk mencocok-cocokkan ya bahwasanya Kristen itu dikenal oleh para nabi dan Kristen itu adalah pengajaran dari para nabi gitu ya, dicocok-cocokkan. Yang narasi yang dibuat oleh pendeta ini demi Allah dia berbohong dan dia mengarang cerita sehingga blunder ketika dalam setiap untayan kata yang dibangun ya, narasi yang dibangunnya ini akhirnya membuat malu kekristenan itu sendiri, bahkan sampai ke embrio lah segala macam ya. Embrio kekristenan pada awal mula tidak ada hubungannya ya, antara Kristen dengan Jesus pun tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan sama sekali, karena ketika Kristen itu dibuat oleh Paulus ya, dan siapa Paulus itu, dia adalah orang yang memang hidup sesaman dengan Yesus tapi tidak pernah jumpa dengan Yesus ini. Paulus tidak pernah jumpa, dan Lukas itu bukan muridnya, Markus juga bukan muridnya gitu ya, bukan murid-muridnya. Jadi kalau ditengok dari Lukas 1 hingga Lukas 1 nomor 1 hingga 3 itu dia itu pun bukan Lukas yang yang menuliskan ini, entah siapa. Bahkan sampai detik ini belum pernah ada dari pihak kekristenan sekalipun otoritasnya yang di dalam kekristenan ini tidak pernah ada yang tahu. Bahkan para arkeolog ataupun para sejarawan sekalipun itu tidak pernah mengetahui siapa sesungguhnya penulis Bible, penulis kitabnya orang Kristen ini siapa, itu tidak diketahui. Belum pernah ada yang tahu hingga detik ini itu.
Nah, maka dari itu kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya Kristen itu berawal mula dari pengajaran para nabi, itu salah besar. Mereka hanya berdusta gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.